Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan hidupnya berkah, rizkinya berlimpah, bisa menunaikan ibadah haji ke Mekah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang masih jomblo mudah-mudahan cepat menikah. Ada yang jomblo sini Pak? Ada ya? Ibu-ibunya ada ya? Bu? Baik, saya ulangi sekali lagi agar kita mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja natajijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يحب أن يعلم منزلة وعنده فلينظر منزلة الله عنده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzat, para guru-guru, para kiai, para bapak-bapak haji yang senantiasa saya junjung tinggi fatwa-fatwanya. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Komplek Perumahan PT Asabri yang kami hormati beserta seluruh staf. Mohon izin sehat Bapak Ketua. Alhamdulillah. Bapak Mahroji yang senantiasa selalu menghubungi saya. Mana Pak Mahroji? Alhamdulillah, berkat wasilah beliau saya menginjakkan kaki saya hari ini di sini Pak, di Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Makhroji atas penghubungnya. Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, para jamaah, Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu, namun insya Allah tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat saya dan salam takzim saya kepada seluruh jamaah keluarga besar Komplek Perumahan Asabri Pondok Bambu Jakarta Timur yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari untuk kita selalu mempersembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya yang Allah curahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini syukur alhamdulillah kita dapat hadir duduk bersimpuh bersama di rumah Allah, baitun min buyutillah, dalam rangka kita thalabul ilmi. Setelah kita tadi bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, alhamdulillah kita masih berikan nikmat sehat walafiat. Semoga ibadah salat subuh kita dan kajian kita pagi hari ini insya Allah mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah selalu keharibaan junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita dan keluarga kita di rumah. Insyaallah mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita bersama-sama mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita mohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah, agar mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Sehat Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat, khususnya tausiah yang terkait dengan kajian subuh pagi hari ini. Nama saya tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua DKM. Alamat tinggal saya tidak terlalu jauh, Pak. Ya. Tadi saya perkirakan saya berangkat dari jam 3.20, ternyata lebih cepat. Saya pikir karena memang pintas saya pernah lewat ada tulisan Komplek Asabri. Bayangan saya sebelum BKT mungkin itu, ternyata benar. Jadi saya tinggal di sama Pak, saya juga tinggal di Komplek Hankam Mabes TNI Jatimakmur, ya, Pondok Gede. Jadi nggak jauh lah dari sini. Makanya lewat Bapak Mahroji, beliau pengurus DKM masjid kantor ya Pak ya. Alhamdulillah. Saya juga bagian dari ustadz-ustadz yang selalu mengisi sholat Jumat di Cawang ya, Keramat Jati, kantor Asabri Pusat. Jadi melalui wasilah beliau, alhamdulillah pada kesempatan ini saya diperkenalkan untuk menyampaikan. Mungkin nanti ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Kalaulah masih ada waktu nanti silahkan untuk ya kita diskusikan, kita saling sharing ya. Saya tinggal di Jatimakmur, alhamdulillah keluarga, anak 3 cucu 2.
Dan saya alhamdulillah sudah purna tugas Pak dari TNI ya. Jadi sudah selesai pengabdian saya di TNI secara kenegaraan, artinya sudah. Namun secara fungsi, karena memang tugas kami di TNI ya sebagai pembina mental di prajurit Bapak. Alhamdulillah dengan melalui saya masuk TNI, jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin saja kalau saya dulu sekedar guru, karena memang saya dulu sebelum masuk TNI juga guru agama Pak, guru agama di sebuah sekolah Semea Negeri 2 di Buah Batu, Bandung. Di Bandung kami tinggal. Kalau alamat saya asli saya memang ya nggak jauh lah dari sini. Saya tinggal di Tangerang ya, jadi asli kelahiran saya. Meskipun bapak ibu saya juga dari Jawa Barat, dari Bandung, kemudian bapak saya juga keturunan dari Jawa Tengah. Jadi saya lahir di Tangerang, besar di Tangerang, sekolah dan pesantren di Cipasung, Tasikmalaya, kemudian sekolah IAIN saya di Bandung, kemudian saya mencoba masuk wajib militer, alhamdulillah lulus, dan 32 tahun saya mengabdi di TNI. Dan saat ini sudah pensiun kurang lebih ya sudah 3 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kalau urusan penggajian yaitu sama kantornya Pak Mahroji ya. Karena yang menggaji sekarang saya ini adalah dari Asabri. Jadi saya selalu tiap tahun itu memperbarui pelaporan tentang kepengurusan gaji pensiun lewat Asabri. Saya yakin mungkin jamaah yang hadir di sini juga mungkin juga ada yang sama ya seperti saya, mungkin karena basicnya ada yang sebagian dari TNI, ada yang dari PNS, ada yang masih aktif, atau mungkin yang sudah purnawirawan juga yang sudah bebas tugas. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sekedar awal perkenalan saya. Mudah-mudahan ini hari yang terbaik buat saya, kita semua bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema yang tadi sudah dibacakan oleh pemandu acara sekaligus beliau sebagai ketua DKM, yaitu seputar 3 perkara kepastian hidup. Ya, ini penting sekali bagi kita. Jadi 3 perkara kepastian hidup. Hampir semua orang pasti akan melampaui ya, yang 3 perkara ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan melewati, akan kita lewati semua itu. Yang pertama, ini kepastian ya. Kepastian itu ya sama dengan ya qadar ya, qadarullah gitu ya, kepastian dari Allah. Sesuatu yang pasti ya, ini sesuatu yang pasti. Dan kita tidak pernah tahu, dan kita tidak pernah tahu atau tidak pernah mengetahui. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang tidak pasti dan kita juga tidak pernah mengetahui. Dan yang terakhir,
sesuatu yang pasti dan kita tahu. Nah, ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Jadi tiga kategori. Jadi sesuatu yang pasti kita tidak pernah tahu, dan kedua sesuatu yang tidak pasti kita juga tidak pernah tahu, dan yang terakhir sesuatu yang pasti dan kita mengetahui. Yang pertama, sesuatu yang pasti dan kita tidak pernah mengetahuinya. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Pak, Bu, apa kira-kira? Kematian, tepat sekali. Ya. Sesuatu yang pasti dan kita tidak pernah mengetahui, yaitu kematian. Apakah kita tahu kapan, di mana? Ini rahasia kematian. Kapan, di mana, bagaimana? Kapan, di mana itu hak prerogatif Allah. Ya. Jadi kapan yang tahu Allah, di mana yang tahu juga Allah. Kalau Allah tahu kita kapan, tanggal berapa, hari apa, tahun berapa, Allah tahu. Karena catatannya ada di Allah semua. Di mana? Apakah kita meninggal dunia di rumah sakit, di jalan, di pesawat? Kita tidak pernah tahu. Atau mungkin di masjid, kita juga tidak pernah tahu. Di mana? Lalu bagaimana? Ini rahasia. Bagaimana seseorang diwafatkan? Ya. Bagaimana seseorang diwafatkan dalam keadaan kita sedang memposisikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita cari. Kita ini nanti diwafatkan Allah itu dalam keadaan kita sedang ibadah, dalam keadaan kita sedang berbuat baik, tergantung. Makanya kata Nabi, man kana yuhibbu ayya'lama manzilatan wa indallah. Kata Nabi, siapa orang yang ingin mengetahui bagaimana dia di saat mengakhiri hidupnya, berada di posisi dengan Allah, dekat dengan Allah, falyanzur, maka perhatikanlah, falyanzur manzilatallah wa iddahu, maka perhatikanlah bagaimana sesungguhnya dia memposisikan Allah hari ini. Ya. Jadi bagaimana ya kita nanti bisa meninggal dalam keadaan dekat dengan Allah, berada di posisi sedang dekat dengan Allah. Perhatikan bagaimana posisi kita hari ini. Apakah hari ini kita sedang dekat dengan Allah, atau hari ini kita jauh dengan Allah? Kata Nabi, man asya ala kulli syai'in famata alaihi. Siapa orang yang hari-hari hidupnya itu dekat dengan Allah, selalu menyebut Allah, dekat dengan rumah Allah, maka tidak menutup kemungkinan maka dia matinya dalam keadaan dekat dengan Allah. Insya Allah. Jadi kematian itu Pak, seseorang tergantung bagaimana dia memposisikan Allah hari itu. Ada di cerita saya pernah dapatkan itu di Surabaya, seorang
penjual kikil Pak. Seorang penjual kikil dipikul Pak di Surabaya itu. Kikil. Tiba-tiba dia apa istilahnya ya? Secara kebetulan ada si abang beca ini membalikan roda belakang Pak. Dibalikan beca itu kan. Begitu balik nggak taunya ada orang yang bawa kikil langsung kesabet gitu. Jatuhlah. Nyungsep dia tuh si tukang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sakarat Pak. Sakarat. Dipeganglah si abang tuh, Bang. Istighfar, sakarat di situ. Ya secara nggak sengaja gitu kebentur beca, nyungsep si abang beca, si abang tukang jual kikil ini. Pak, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa dia Pak nyebut istighfar. Allah. Apa yang dia sebut? Kikil. Ya. Jadi kikil Pak yang disebut. Tahu kan kikil Pak? Enak ya makan kikil ya. Jadi kulit ya yang agak legit gitu ya kalau saya kikil. Nah, jadi kalau dia kebiasaan nyebut kikil atau dia apalah yang dia sebut tiap hari, meninggalnya begitu Pak. Makanya kalau orang sering mengucapkan la ilaha illallah maka mudah dalam keadaan ditalkinkan la ilaha illallah pasti mudah Pak. Tapi karena dia nggak biasa, makanya Pak dibiasakan di masjid, di musola kita untuk selalu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya alhamdulillah kami di sana Pak di masjid komplek Darussalam. Jadi setiap ba'da salat itu ya paling enggak yang maghrib isya subuh atau maghrib sama subuh lah. Karena isya biasanya sudah hampir selesai kita. Jadi yang agak lama ya subuh kita selalu zikir kalimat la ilaha illallah. 100 paling enggak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ini kalimat ini yang bisa memberatkan timbangan amal ibadah kita. Ya, kalimat la ilaha memberatkan timbangan amal ibadah kita. Membaca kalimat la ilaha illallah. Dan ini salah satu juga yang pernah diperankan, yang pernah bukan diperankan ya, pernah dilakukan oleh seorang pahlawan nasional kita yang bergelar Panglima Besar. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah jimat kalimat sada. Kalau dalam perwayangan Pak orang nyebutnya jimat kalimat sada gitu ya. Padahal itu kalimat dua kalimat syahadat disebut jimat kalimat sodo. Kalau nonton sering nonton ya lihat wayang itu kalau di Jawa. Jadi kalimat la ilaha illallah disebut kalimat syahadat. Itu pernah diamalkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman ketika bergerilya, perang gerilya. Pak Dirman itu meskipun tubuhnya paru-parunya tinggal sebelah Pak, kemana-mana ditanduk tapi masih mengomandani para prajurit. Ditanduk 4 orang Pak. Terus ayo kita gerilya ke hutan, ke gunung. Dan Pak Dirman itu selalu Pak ada, makanya ketika disergap oleh Belanda ini pada perang kemerdekaan, setelah merdeka kita diserang lagi Belanda Pak. Ketika Pak Dirman disergap karena ada yang melaporkan, ada salah satu anak buahnya Pak Dirman yang berkhianat melaporkan ke Belanda itu, Pak Dirman ada di ketinggian koordinat sekian di gunung sana. Dikejarlah oleh Belanda naik kuda. Begitu dikejar, ketemulah dengan Pak Dirman. Pak Dirman sedang zikir. Lalu apa kata komandan musuh Belanda ini? Sudah berhadapan Pak, 4 mata. Apa kata Belanda? Ini bukan Sudirman.
Ini bukan Sudirman, Masya Allah. Jadi Pak Dirman nggak bisa dilihat Pak wajahnya. Akhirnya yang melaporkan, kamu dusta ya. Ini bukan Sudirman. Akhirnya yang melaporkan tadi itu yang pengkhianat langsung ditembak mati saat itu oleh Belanda. Pak Dirman aman, selamat, pergi lagi Belanda. Makanya prajurit bertanya, Pak Dirman, wahai tuan guruku, wahai komandanku, panglimaku, Anda punya jimat apa sih katanya? Anda punya jimat apa sih? Itu dijawab, saya nggak punya jimat apa-apa, Pak. Layaknya Pak, maaf ya, dulu kami tugas di tim-tim 15 bulan, di Ambon 8 bulan, di Aceh 1 tahun, kami mendampingi batalion-batalion penugasan. Mereka biasanya nih Pak, ya biasalah anak-anak prajurit-prajurit yang baru-baru itu di samping keberaniannya luar biasa, tapi agak ngeper juga Pak. Dia kalau pergi ke rumah guru siapa ya, sebelum berangkat nih, 1 bulan sebelum, mereka datang ke orang yang dianggap punya ilmu Pak, minta jimat Pak itu. Ada yang minta jimat, ada yang minta keris kecil gitu loh Pak. Buat apa ini? Buat jaga-jaga komandan, saya nanti takut ada yang nembak kata gitu loh. Jadi di tim-tim ini di Aceh bawa jimat, bawa keris, bawa apa itu yang dibungkus kain putih, kain hitam tuh saya bilang. Makanya ketika kami di tim-tim dulu, perintah Danjon, kebetulan Danjon ini juga belajar ngaji. Ente kumpulin anak-anak tuh yang punya jimat katanya. Ya saya kumpulin betul. Siapa yang punya jimat? Siap. Coba mana jimatmu apa? Ya, kumpulin. Wah banyak Pak, ada 1 kantong itu. Wah ini musyrik semua ini prajurit ini. Jadi saya pernah mengadakan inspeksi gitu loh. Mereka yang punya jimat kumpulin. Kamu mati itu, kamu keselamatan itu bukan pada jimat, bukan pada keris gitu loh. Saya kumpulin waktu itu. Nah ini Pak Dirman apa jimat Pak Dirman? Oh ternyata, ya memang saya punya jimat. Apa jimat itu? Jimat saya yang pertama, saya selalu bersuci, berwudu Pak. Makanya Pak Dirman tuh di tanduk Pak selalu bawa kendi. Tahu kendi Pak? Kendi tahu Pak? Apa itu? Air ya. Di samping untuk minum, batal wudhu lagi Pak Dirman Pak. Nggak pernah batal wudhu, Masya Allah. Yang kedua, Pak Dirman selalu tepat waktu sholat Pak. Begitu udah waktu sholat, berhenti lah prajurit, kita sholat dulu sini. Udah, Pak Dirman dia ditanduk sambil duduk jadi imam, prajurit ikut. Jadi tepat waktu Pak, nggak pernah 1 waktu pun dia tinggalkan Pak Dirman. Yang ketiga Pak Dirman selalu zikir Pak, bawa tasbih ternyata. Subhanallah, Allah Akbar, la ilaha illallah. Rupanya itu jimat saya kata Pak Dirman. Itu jimat saya. Makanya tadi kaget kok Bapak hampir nggak bisa dilihat, dikatakan bukan Pak Dirman. Padahal itu nyata-nyata Pak Dirman. Allah samarkan wajahnya, nggak kelihatan wajah Pak Dirman yang dicari oleh musuh Belanda. Masya Allah. Makanya benar Pak di dalam Al-Quran itu pada surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kata Allah, kami berikan penghalang sadda dari depan dan dari belakang, dari samping. Orang yang dekat dengan Allah, Allah tolong. Allah tolong. Masya Allah. Saya merinding kalau lihat Pak Dirman. Makanya ya itu pahlawan kita ya. Dan beliau memang luar biasa. Menjadi panglima besar Jenderal Sudirman yang namanya sampai hari ini masih diabadikan di dalam kesejarahan. Baik di nama-nama gedung Sudirman, nama jalan. Kenapa? Karena kehebatan jiwa dan mental beliau, meskipun fisiknya
ya melemah ya. Ini salah satunya, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ustadz pernah meneliti orang-orang yang akan sakarat maut, Pak. Ini hebat nih. Penelitian ini mau menulis sebuah deskripsi. Dia mau ujian S3-nya, Pak. Jadi dia tulis bagaimana orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat sakarat maut. Dia meneliti di semua rumah sakit yang ada di sejabodetabek, Pak. Dia minta izin kepada rumah sakit, masuk ke ruang-ruang ICU yang orang akan meninggal sakarat, Pak, ditalkinkan sama ustadz ini yang mau calon dokter. Ketika diizin masuk, ketika udah napasnya terengah-engah, Pak, tolong la ilaha illallah. Ikut. Ada yang bisa, ada yang enggak, Pak. Sampelnya cuma 1000. Dari rumah sakit dia sampel. Ya tentunya enggak seminggu 2 minggu, Pak. Bulanan dia meneliti itu. Dari 1000 orang yang akan meninggal dunia di rumah sakit, dari 1000 orang sampelnya, hanya 7%-nya yang bisa mengucap la ilaha illallah. Itu muslim, Pak, orang Islam. Dari 1000 loh, Pak. Hanya 7%-nya saja. Berarti dari 1000 kalau 7% berapa orang, Pak? 70 orang ya. 70 orang doang yang bisa baca la ilaha illallah. Ketika sakarat la ilaha illallah. Susah, Pak, berat. Lidah ini nggak pernah mengucapkan la ilaha illallah, berat. Nggak pernah zikir, nyebut Allah saja susah. Allah nggak bisa, Pak. Jadi tergantung kebiasaan seseorang, matinya dia apa tadi jadi tukang kikil atau matinya dia mengucapkan la ilaha. Kalau dia rajin baca Al-Quran, insya Allah matinya pun dalam keadaan baca Al-Quran. Orang yang sering zikir, insya Allah akan dimatikan Allah dalam keadaan dia berzikir. Masya Allah. Tidak jarang, Pak, kita lihat di YouTube orang sedang sujud nggak balik lagi. Ya, orang jadi khutbah baru turun jatuh. Kayak tahun kemarin khutbah Idul Adha, Pak, ada yang meninggal, Pak, ya, Ustadz kita ya. Siapa, Pak? Yahya Waloni ya. Itu lagi khutbah kedua, Pak. Masya Allah. Bagusnya kita lagi baca Al-Quran gini, Pak, langsung ya Allah, husnul khotimah banget. Ya. Nah, setelah diteliti 70 orang dicatat tuh sama Ustadz itu. Dia hubungi keluarganya. Ini dari mana? Oh, dari Bekasi. Ini dari mana? Dari Bogor. Oh, ini dari mana? Dari Depok. Didatengin, Pak. Tanya, Bu, kalau dia suami yang meninggal, Bu, suami ibu ini yang namanya ini, iya. Saya ingin bertanya. Ketika waktu mau sakarat maut, saya talkinkan suami ibu, kok begitu mudah ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apa rahasianya? Apa ya? Dia pikir, Bapak itu hanya tiap hari rajin ke masjid. Bahkan sebelum azan dia udah datang ke masjid. Itu hanya itu, iya, Masya Allah. Jadi orang yang rajin setiap saat waktu sholat 5 waktu sebelum dikumandangkan azan, dia datang ke masjid lebih awal. Itu yang mempermudah dia mengucapkan la ilaha illallah saat ditalkinkan. Lalu tanya lagi ke rumah yang lain, karena dari 70 orang itu tanya. Beda-beda memang, Pak. Ada yang bilang Bapak ini setiap hari tidak pernah lupa membaca Al-Quran, walaupun seayat 2 ayat dia buka Al-Quran. Dia baca 1 halaman, dia tutup lagi. Nanti sholat lagi. Kadang-kadang enggak waktu sholat pun dia. Waktu duha dia baca Al-Quran. 1 lembar, dia tutup lagi. Begitu seterusnya. Itu rupanya yang mempermudah dia membaca la ilaha illallah saat ditalkinkan. Masya Allah. Ini panggilan apa, Pak? Ada? Belum suruh kan? Belum ya? Baik, kita lanjut, Pak, sedikit lagi. Nah, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar atau yang kita
sering dengar istilah Ibnu Umar. Beliau pernah memberikan nasihat kepada anak buahnya, kepada para sahabat tabi'in yang lainnya. Kata Ibnu Umar, tidak usah mati-matian di dalam mencari sesuatu yang tidak akan pernah kita bawa mati. Tetapi mati-matianlah kalian mencari sesuatu bekal yang akan kalian bawa mati. Begitu kata Ibnu Umar. Jadi terutama kita sedang hidup di dunia ini, jangan kau ngoyok terhadap dunia ini. Jangan kau mati-matian mengejar hidup dunia ini. Tetapi mati-matian, ada sungguh-sungguh, mati-matianlah kau mengejar sesuatu yang akan kau bawa bekal mati nanti, yaitu amal kita. Makanya tadi ayat di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, mereka beramal soleh, kanat lahum jannatul firdaus, dia akan diberikan surga firdaus. Pada ayat lain, man kana yu'minu, barang siapa yang beriman, min zakarin au unsa wa huwa mu'min, siapa saja yang beramal soleh, dia laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang serba baik di dunia maupun di akhirat. Pada ayat lain, barang siapa yang beriman laki maupun perempuan dan beramal soleh, maka dia akan diberikan ganjaran yang tidak ada putus-putusnya. Yurzakun bi ghairi hisab, diberikan rezeki yang nggak ada hitungannya, masya Allah. Ini amal soleh. Maka dari itu kejarlah sesuatu yang akan kita bawa mati. Apa yang akan kita bawa mati? Amal kita. Ada amal yang bersama kita ketika kita meninggal, yaitu sholat, puasa, zakat. Ada amal yang menanti kita di alam barzakh. Apa itu? Sedekah jariah kita. Jadi kalau bapak ibu pernah, saya mau beli AC satu, saya mau beli sajadah, saya mau beli karpet, itu amal udah menunggu Pak, menanti di alam barzakh. Ketika kita mati, dia akan dirupakan seperti makhluk Allah yang begitu luar biasa. Kalau perempuan mungkin cantiknya luar biasa. Kalau laki-laki gantengnya luar biasa. Itu amal kita yang soleh, masya Allah. Lalu yang amal kita, yang bersama kita puasa, sholat, kemudian amal yang udah menunggu, amal yang menyusul Pak. Jadi ada 3, amal pribadi, amal menanti, amal menyusul. Apa itu amal menyusul? Doa yang dipanjatkan oleh keluarga kita, anak, cucu, istri atau suami, dia doain kita. Kita udah ada di alam barzakh, maka pahalanya itu nyusul. Kalau setiap hari ada yang bacain Fatihah buat kita Pak, itu pahala susulan buat si almarhum. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu Pak, baru satu saya nguraikan tuh ya. Yang kedua, dimasuk yang kedua. Sesuatu yang tidak pasti dan kita tidak pernah tahu. Kira-kira apa Pak? Sakit. Apakah kita nanti mengakhiri hayat kita ini dengan diawali sakit atau tidak? Wallahu alam. Ada orang yang mati nggak sakit lagi. Ya. Banyak Pak orang yang tiba-tiba lagi nonton TV kelepek-kelepek meninggal. Ada orang yang masuk ke kamar WC tiba-tiba jatuh meninggal. Nggak sakit lagi Pak. Jadi sesuatu yang tidak pasti dan kita tidak pernah tahu. Sakit nggak ada yang tahu. Itu hak prerogatif Allah, kita nggak tahu. Apakah kita disakitkan dulu? Banyak orang sakit nggak meninggal di rumah sakit banyak Pak. Ya, wah kalau udah sakit begini pasti mati besok loh. Oh enggak. Wah kamu sakit berat ini komplikasi, belum tentu juga kalau Allah masih mau hidupkan. Jadi sesuatu yang tidak pasti dan kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu
selama kita masih diberi sehat nih Pak, manfaatkan umur yang ada nih ya. Tentunya dengan beramal soleh yang baik ya, amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, sesuatu yang pasti dan kita mengetahuinya. Apa itu? Pak, sesuatu yang pasti dan kita tahu. Apa kira-kira? Apa? Ini kepastian Pak. Sesuatu yang pasti dan kita mengetahui. Pensiun. Betul gak Pak? Yang hari ini sedang bekerja, yang tahun ini masih bekerja, pasti nggak pensiun itu? Pasti nggak Pak? Pasti. Siapapun yang bekerja di alam muka bumi ini nggak mungkin selamanya Pak. Pasti masuk kepada area pensiun. Sesuatu yang pasti. Saya tahu berapa tahun lagi saya mau pensiun, saya udah tahu. Ya, saya tahu tanggal berapa tahun. Jadi sesuatu pasti itu Pak. Pensiun itu pasti. Nggak ada. Kopral pensiun, jenderal pensiun, menteri pensiun, semua bakal pensiun. Jadi ketika menjabat dia jangan seenaknya dewe, ya, jangan mentang-mentang wah. Jadi bakal pensiun, bakal berakhir. Akan kita akhiri masa-masa itu, semua orang akan ketemu dengan yang satu ini. Oleh karena itu sebelum pensiun jangan terlalu jangan terlalu wah pensiun begini nanti saya nanti. Nggak usah ditakuti. Jangan menjadi momok yang sangat ditakuti pensiun. Enggak. Justru pensiun itu adalah bukan sebuah kenikmatan. Nikmat Pak. Nikmat. Sudah nggak ada tekanan-tekanan dari atasan. Sudah nggak ada perintah-perintah yang bebas Pak. Udah merdeka. Alhamdulillah Pak. Jadi menjadi orang bebas mereka. Ya. Tapi kalau orang punya peran, orang punya sesuatu yang bisa dia torehkan, maka sesungguhnya walaupun dia sudah pensiun dari pekerjaan, dari PNS, dari guru, dari TNI, Polri, nggak usah dirisaukan. Dia akan merasa tenang. Malah diberikan kesempatan umur panjang kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri. Ya. Jadi pensiun itu enggak usah sesuatu yang menjadi waduh saya nanti begini. Itu nanti akan terserang penyakit 3S. Stres, stroke, apa lagi? Stop. Ya betul enggak? Ya, kalau kita waduh saya nanti kalau udah pensiun gaji kurang, anak belum pada selesai ujian kuliah, mikir nggak usah, udah ada yang ngatur, Jadi inilah yang kadang-kadang orang banyak loh Pak, orang ya mungkin sebagian aja kali ya, nggak semuanya. Kalau yang PNS atau yang pangkat jabatan standar aja mungkin nggak terlalu. Ini yang biasa enak Pak, biasa dilayani, ya, nyemir sepatu dilayani, nyupir dilayani, begitu pensiun, semuanya dikerjain sendiri, stres dia. Tapi kalau dia kembalikan kepada Allah, ya sudah terima ini kita nikmati dan bebas, enak merdeka, mau ibadah. Nggak ada lagi yang ganggu-ganggu, udah tenang saja. Kalau kemarin kan kita ibadah, zuhur misalkan, wah jam sekian harus sudah masuk kantor lagi, jam sekian nanti ada apel pagi, jam sekian ada apel siang. Ini kalau TNI, Polri atau PNS TNI Polri ya, ini yang kita alami seperti itu. Nah sekarang ya udah alhamdulillah. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi kembali lagi kesimpulannya, mari. Setiap diri kita ini kita udah dibekali atau dibebani dengan kepastian hidup. Jadi kepastian sesuatu yang kita tidak pernah tahu, ya pasti kita pernah tahu adalah waktu kematian. Sesuatu yang kita sesuatu yang tidak mungkin tapi kita tidak mengetahui, ya tidak seperti sakit ya. Tidak pasti sakit itu dan kita juga nggak tahu. Dan yang terakhir sesuatu yang pasti dan kita mengetahui masa pensiun. Tetapi pensiun yang paling
yang paling akhir itu adalah ketika kita pensiun dari dunia ini, Pak, ya. Semua kita bakal pergi, ya. Kalau pensiun dianggap merupakan pangkat tertinggi adalah pensiun. Semua yang bekerja nih ya, pangkat tertinggi pensiun. Gelar yang tertinggi ada almarhum. Gelar tuh, Pak. Semua kita akan dapat gelar almarhum, ya. Gelar almarhum itu yang terindah, yang terbagus. Kenapa? Yang disayangi almarhum. Tetapi kalau dia matinya penuh dengan dosa, matinya penuh dengan banyak persoalan, mati misalkan di lapas gitu ya, karena persoalan banyak ya, atau mati dengan menenggak minuman miras misalkan gitu ya. Ya, sebetulnya ketika dia mati itu dia mengawali hidup baru di sana ya, bukan dengan keenakan. Gelar bukan almarhum tetapi al-mal'un, yang terkutuk. Nauzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Sekali lagi, semoga kita menjadi insan-insan hamba Allah yang senantiasa, baik kita dalam keadaan masih tugas maupun telah purna tugas, semoga kita tetap diberikan keistiqomahan untuk kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada doa Pak, tutup doa ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa aghnina bil ilmi wa azayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان